Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A, B, dan C dengan Pak Imi pada mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saat ini kalian sudah ada di kelas 4 ya, naik kelas 4, baik itu kelas 4A, B, ataupun C. Nah, jika kalian waktu kelas 3 belajarnya itu tentang Corel Draw, sekarang kalian sudah tidak lagi belajar menggunakan program Corel Draw, tapi ke program lain, yaitu program Microsoft Office Word ya, program Microsoft Office Word. Nah, apa sih itu program Microsoft Office Word? Itu adalah program pengolah kata. Kenapa disebut program pengolah kata? Karena apa-apa yang dikerjakan di program Microsoft Office Word itu kebanyakan yang diketiknya itu, yang dikerjakannya itu berkaitan dengan tulisan-tulisan, dengan kata-kata, dengan teks ya. Nah, jika kalian melihat buku pelajaran TIK di yang sudah dibagikan dari sekolah ya, yang seperti ini kelihatan ya, yang seperti ini kelihatan. Ini buku ini judulnya Informatika ya, Informatika, penerbitnya Subroto Raharjo SPD. Di penulisnya ya, Bapak Subroto Raharjo SPD, penerbitnya itu Yudhistira ya. Buku TIK ini itu membahas tentang aplikasi atau program Microsoft Office Word. Nah, kalau mengikuti buku ini, program Microsoft Word-nya itu adalah Microsoft Office Word 2016. Nah, di sekolah ya, di Asifa itu programnya sudah diinstal, program Microsoft Office Word 2016, bahkan ada yang 2019. Kenapa? Agar sesuai dengan bukunya, Jadi bagi kalian yang mungkin juga ada orang tua yang melihat video ini, kalau boleh saya menyarankan silahkan untuk menginstal program Microsoft Office Word 2000 versi 2016. Jika kesulitan untuk mendapatkan software Microsoft Office Word 2016, bisa menghubungi saya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya dan saya upload kembali di Google Drive saya. Berikut aktivasinya. Nah, lalu kemudian jika nanti saat menginstalnya atau mengupgrade-nya ada kesulitan, silakan menghubungi saya, barangkali nanti saya bisa membantu. Sebelumnya satu lagi, kalau misalnya program Microsoft Office Word-nya mau di-upgrade ke Microsoft Office Word 2016, kalau misalnya aslinya 2013 atau 2010 dan di bawahnya, itu sebelumnya harus di-uninstall dulu ya, biar nanti tidak bertabrakan. Jadi program Office sebelumnya itu di-uninstall dulu, dibuang dulu, setelah itu diinstal program Microsoft Office Word 2016. Baik anak-anakku, mungkin itu saja sebagai pengantarnya, bahwa selama kalian belajar TIK di kelas 4 itu, materinya itu berkaitan dengan program Microsoft Office Word, yaitu program atau software ya, pengolah kata. Disebut pengolah kata karena hal-hal yang dilakukan di program Microsoft Office Word itu kebanyakan berkaitan dengan tulisan-tulisan kata-kata. Nah, silakan kalian buka halaman halaman 2
Ya, sebelum kita memulai ke pelajaran Microsoft Office Word, bagaimana cara membukanya dan lain sebagainya, tentunya di sini di buku dibahas lagi tentang hardware dan software. Nah, kalian boleh baca apa sih itu hardware, apa itu software, tapi Pak Ebi mau memberitahu bahwa sederhananya biar gampang diingat, hardware itu bahasa Inggris. Hard itu artinya keras, ware itu peralatan, perangkat, piranti. Jadi hardware itu adalah perangkat keras, ya. Hardware itu perangkat keras. Nah, jadi komputer itu misalnya punya komputer di rumah, termasuk di sekolah, di situ kan ada perangkatnya, ada alat-alatnya. Jadi maksudnya hardware itu adalah peralatan komputer yang keras. Ya. Di samping keras itu gimana? Bisa dilihat. Selain bisa dilihat, bisa dipegang, ya, bisa diraba. Jadi dilihat dan diraba. Contohnya apa? Contohnya misalnya mouse, ya, mouse, ya. Contohnya mouse. Contohnya mouse, ya. Nah, mouse itu kan bisa dilihat, bisa juga dipegang. Nah, itu disebut hardware. Kemudian keyboard, ya, keyboard yang buat ngetiknya itu pun disebutnya hardware, perangkat keras. Kenapa? Karena kalau dilihat kelihatan, kalau dipegang, diraba, dipijit bisa. Itu disebut hardware juga. Terus apa lagi? Yang buat tampilannya yang seperti TV, namanya monitor. Nah, itu pun disebutnya hardware karena bisa dilihat bentuknya seperti apa, bentuknya kotak dan juga bisa dipegang. Lalu buat biar ada suaranya, speaker, ya, namanya speaker. Jadi kalau nyetel lagu-lagu misalnya atau film keluar suara, nah itu namanya speaker. Nah, itu pun termasuk bagian dari hardware, perangkat komputer yang bisa dilihat dan diraba. Nah, gitu ya. Lalu di samping ada hardware, kalau cuma hardware-nya saja, monitornya ada, keyboardnya ada, mouse-nya ada, printernya ada, dan lain sebagainya ada misalnya. Nah, komputer tidak akan bisa bekerja, tidak berfungsi kalau tidak ada programnya. Nah, program itu disebutnya software. Software. Jadi, software itu apa? Software itu artinya perangkat lunak. Lebih sederhananya biar mudah diingat, software itu adalah programnya. Kalau di handphone itu adalah aplikasinya. Ya. Jadi kalau hanya peralatannya aja, belum ada program-programnya, berarti komputer belum bisa dipakai. Nah, program Microsoft Office Word pun, nah, itu nggak ujug-ujug ada ya di sebuah komputer, di suatu komputer beli laptop ujug-ujug ada programnya, enggak ya. Tapi harus harus dipasang dulu, harus diinstal gitu. Jadi perangkatnya ada, baru nanti ada programnya diinstal, ya, diinstal. Termasuk program-program yang lain, Corel Draw pun termasuk software atau perangkat lunak, ya. Perangkat lunak, program, bolehlah disebut aplikasi yang nantinya harus diinstal di komputer, laptop atau komputer PC, ya, personal komputer. Jadi sekali lagi, suatu komputer itu terdiri dari pertama hardware, yaitu perangkat keras, yaitu peralatan-peralatan yang bisa dilihat, diraba, ya, bisa dilihat dan juga bisa dipegang. Yang kedua software, perangkat lunak, yaitu programnya, hanya bisa dilihat saja, tapi kalau dipegang nggak bisa. Misalnya membuka program Corel Draw, bisa dilihat programnya ketika dibuka gitu ya, membuat lingkaran bisa, tapi dipegang nggak bisa. Ketika kita pegang, yang dipegang itu bukan lingkarannya, bukan ikonnya, tapi itu monitornya yang dipegang. Jadi kalau software itu program yang hanya bisa dilihat saja. Nah, dan ada satu lagi namanya, kalau di buku nggak ada
namanya brainware. Siapa brainware? Itu adalah penggunanya yang makainya. Siapa yang makainya? Ya bisa siapa saja. Kalian bisa Pak Imi punya laptop, kemudian laptopnya disebut hardware, terus dipasang install aplikasi program Microsoft Word misalnya, atau CorelDRAW, atau program-program yang lainnya. Berarti itu softwarenya, oleh Pak Imi dipakai programnya. Nah, berarti Pak Imi itu disebutnya penggunanya, brainware, ya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Hanya perkenalan dulu, ya, hanya perkenalan dulu. Kita belum berlanjut ke materi Microsoft Word-nya belum. Nah, di buku ini ya, di buku ini coba lihat di halaman 2. Di halaman 2 itu ada tugas ya. Halaman 2 di sini tas hardware. Di sini ada gambar peralatan komputer hardware. Nah, coba kalian sebutkan nama-namanya di sini ya. Yang ada kotak titik-titik itu silahkan diisi. Nanti kalau nggak ngerti, nggak tahu, boleh ditanyakan ke Pak Imi ya di grup. Itu saja yang dapat Pak Imi sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.